Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf Ustaz. Serius ini Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa berkumpul pada pagi hari ini, insyaallah bersama akan mengikuti kajian beliau dengan tema surga tujuan hidupku, insyaallah. Untuk ini kepada beliau kami, silakan Ustaz, karena suaranya udah habis Ustaz. Bismillah, Masya Allah. Jadi di saat Bapak Ibu istirahat beliau latihan vokal ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita melanjutkan sesi yang ini kalau materi sesi terakhir nih. Dan nanti setelah ini insyaallah kita masih ada satu sesi yaitu penutupan. Dan di bagian materi ini kita akan membahas tentang tujuan akhir dari hidup kita, yaitu bagaimana agar kita bisa mendapatkan surga. Kita semuanya sepakat bahwa surga itu isinya kenikmatan. Dan kenikmatan di surga tidak bisa digambarkan oleh siapapun, karena semua yang ada pada diri kita tidak bisa menjangkaunya, baik indera kita maupun pikiran kita, sampai dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku janjikan untuk para hambaku yang saleh ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit atau tidak bisa dibayangkan dalam hati manusia. Kayak apa itu Pak? Sampai hati tidak bisa membayangkan. Telinga tidak bisa mendengar, mata tidak bisa melihat. Allah rahasiakan, sehingga surga Allah jadikan sebagai balasan yang sangat indah, surprise bagi seluruh hambanya. Begitu sang hamba melihat surga, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian dikatakan telinga tidak pernah mendengar. Bukankah kita sudah sering mendengar berita tentang surga? Yang dimaksud telinga tidak pernah mendengar adalah telinga kita tidak pernah mendengar suara asli surga. Sehingga kalau kita ditanya seperti apa indahnya suara kicau burung di surga, bisa menirukan Mbak? Kayak gini suaranya. Sehingga coba Bapak buat AI bisa nggak buat suara? AI bisa buat suara? Bisa. Coba Pak, Anda buat sebuah definisi suara indah gitu ya. Suara yang paling indah, suara di taman yang paling indah pakai AI. Kemudian di situ terbayang tentang surga. Apakah seperti itu? Jelas lebih indah suara surga. Dan suara itu bisa dinikmati. Sebagaimana pandangan bisa dinikmati. Maka ada kenikmatan pandangan, ada kenikmatan suara.
Mana yang lebih nikmat? Kenikmatan suara atau kenikmatan pandangan? Dua-duanya. Di surga itu kenikmatan yang tertinggi ditaruh pada apa? Hah? Melihat wajah Allah, pandangan. Sehingga nikmat pandangan itu lebih tinggi daripada nikmat suara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat tertinggi di surga bentuknya adalah pandangan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan al-husna dan dia mendapatkan ziyadah. Al-husna artinya surga, wa ziyadah dan tambahannya. Tambahan di sini maknanya adalah melihat wajah Allah. Disebutkan dalam hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah taala berfirman, "Ya ibadi," Allah taala berfirman, "Wahai para hambaku, aturiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian? Maka mereka merasa apa yang kita dapatkan sudah mencukupi dan melebihi dari segalanya. Tapi Masya Allah masih ditawarkan sesuatu oleh Allah. Anda bisa bayangin ya, ada seorang tamu misalnya dikasih fasilitas yang lengkap oleh tuan rumah. Ini tempat istirahat Bapak, lengkap dengan makanan dan aneka minuman, semuanya lengkap. Tapi tuan rumah masih menawarkan, kalau butuh sesuatu tinggal pencet di sini, kami datang. Penduduk surga itu sambutan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah jadikan surga itu sebagai apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzul itu adalah hidangan sambutan sebelum ditaruh di tempat istirahat. Sambutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para penduduk surga itu masuk surga, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya ahlal jannah, turiduna syai'an azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian? Maka mereka mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilnal jannah." Ya Allah, bukankah engkau telah membuat putih wajah kami? Engkau telah selamatkan kami dari neraka dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Kami masih minta apa lagi? Semuanya sudah mencukupi. Mereka lupa ada sesuatu yang belum mereka berikan, belum Allah berikan kepada mereka. Fayakshifu 'anil hijab. Lalu Allah membuka tabir. Yang tabir ini, hijab ini menghalangi pandangan hamba kepada Allah. Fayakshifu 'anil hijab. Lalu Allah membuka tabir. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Tidak ada yang lebih mereka sukai dibandingkan mereka melihat wajah Rabb mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan melihat wajah Rabb kita, melihat wajah zat yang selalu kita ibadahi, yang kita sujud kepadanya, yang kita taati perintahnya. Dia bukan zat yang fiktif, tapi dia adalah zat yang ada dengan semua sifat-sifat kemuliaannya yang besok akan dijumpai oleh hamba dan hamba akan melihat kepadanya. Dia yang menciptakan semua keindahan. Sehingga zat yang menciptakan semua keindahan maha indah, melebihi keindahan semua ciptaannya. Dan saat hamba itu melihat, mereka bisa merasakan ketenangan, kelezatan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kelezatan. Makanya bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu pernah enggak baca doa ini? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah.
Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ladzatan nazar, kelezatan melihat, ila wajhika, melihat wajahmu, wasyauqa ila liqaika, dan aku mohon kepadamu ya Allah untuk memiliki rasa rindu untuk bisa ketemu denganmu, fi ghairi dharra'a mudirratin, tanpa harus ada ujian besar yang harus aku alami dan bahaya yang harus aku alami. Kita minta kepada Allah Ta'ala kelezatan untuk bisa melihat wajahnya. Sudah pernah berdoa seperti ini? Belum pernah? Kalau bisa dihafalin ya. Kalau bisa dihafal. Jadi bukti harapan terbesar itu diwujudkan dalam apa? Doa. Dalam doa. Bukti kita punya harapan terbesar, obsesi terbesar itu terwujud dalam doa. Makanya doa kita kan beragam ya. Tergantung dari apa? Keinginan. Harapan dan keinginan yang kita inginkan. Ya, Mas Wid, doa yang sering dibaca apa? Membahagiakan yang sering dibaca. Ya. Masuk surga. Masuk surga, Masya Allah. Itu doa yang tertinggi ya. Sehingga terkadang kita itu merahasiakan doa. Karena nanti tidak orang lain tahu apa yang menjadi keinginan besar saya gitu. Makanya kalau kita tanya sama Pak Ketua ya, Pak Anto, doa yang sering dibaca apa Pak? Itulah obsesi. Sehingga kalau misalnya ada di antara bapak-bapak yang berdoa, ya Allah berikanlah kami tambahan kesehatan, tambahan rizki, tambahan apa lagi? Dan aneka tambahan-tambahan yang lain. Berarti memang itu yang menjadi obsesinya. Kendalikan obsesi kita dengan mengendalikan doa kita. Saya pernah punya jamaah haji nih Mas Wid. Jadi beliau ini sampai minta ke kami, tolong doakan ya, biar nanti kalau saya pulang saya dapat bintang jatuh. Maksudnya bintang. Maksudnya gimana Ustaz? Nah beliau itu pangkatnya belum sampai bintang. Oh. Sehingga ketika haji itu berharap kalau pulang pangkatnya naik jadi bintang. Saya sampai berpikir Masya Allah, apakah hanya ini harapan beliau? Kalau hanya ini harapan beliau, terlalu mahal jika sampai diperjuangkan dengan ibadah haji. Karena tentu saja harapan dunia meskipun boleh, namun ketika itu jadi harapan yang tertinggi, barangkali seleranya masih di bawah. Sebab selera manusia itu tergambar dari apa? Harapannya. Maka miliki selera yang tinggi. Pria punya selera. Nah, selera yang tinggi itu apa? Ketika orang ingin mendapatkan yang paling tinggi. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, minta yang tertinggi. Apa yang tertinggi itu? Jannah Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena Firdaus itu surga yang tertinggi dan yang paling indah. Sehingga kalau minta jangan nanggung-nanggung. Minta hanya seputar masalah urusan dunia, hanya pengen-pengen yang sifatnya urusan dunia. Sampai dia lupa untuk meminta sesuatu yang urusan tertinggi, yaitu urusan surga. Mohonlah kepada Allah al-jannah dan minta kepada Allah perlindungan dari neraka. Baik. Keindahan melihat wajah Allah, Allah jadikan sebagai puncak keindahan, puncak kenikmatan hamba. Maka disebut oleh Nabi SAW sebagai ladzatun nazar. Ladzatun nazar, kelezatan melihat. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat, ila wajhika, kepada wajahmu. Terkadang ada perjuangan yang dilakukan oleh manusia. Dan perjuangan itu Masya Allah luar biasa. Menyita waktu yang banyak, menghabiskan tenaga, bahkan biaya yang besar. Orang yang punya hobi naik gunung, namanya apa? Iya. Hiking ya? Trekking. Trekking. Trekking itu nyusur ya apa? Trekking Hiking. bisa. Hiking bisa. Ya. Orang yang punya hobi naik gunung ya.
Ada yang sampai naik gunung di luar negeri gitu kan. Biayanya banyak nggak? Banyak. Dia keluar biaya banyak. Udah? Waktu yang dia keluarkan banyak. Kemudian tenaganya banyak. Beresiko nggak? Beresiko. Sampai di puncak dia melihat apa? Cuman pemandangan aja. Pemandangan. Yang dia lihat apa? Awan. Di bawah pun bisa lihat awan. Tapi dia pengen lihat awan dari atas awan. Dia bisa lihat awan di atas awan melalui naik pesawat. Tapi kurang begitu istimewa. Kenapa? Konconnya oke gitu ya. Perjuangannya tidak besar. Begitu dia berada di atas, melihat aneka keindahan yang menurut dia itu adalah keindahan luar biasa. Terbayar semua kelelahan saya. Dia merasa apa? Terbayar semua kelelahannya. Hanya untuk itukah orang sampai mengeluarkan tenaga yang luar biasa? Berarti selera dia hanya sampai di situ. Ketergambarkah kalau ketika dia misalnya diperlihatkan oleh Allah berupa surga? Kira-kira apa yang terjadi? Kita lelah untuk memperjuangkan itu. Kita capek untuk memperjuangkan itu. Begitu masyarakat atau kaum muslimin sampai di surga, terbayar semua kelelahannya. Terbayar semua capek yang kita perjuangkan. Maka yang namanya bangun sebelum subuh itu lelah nggak? Lelah. Yang namanya apalagi misalnya dan menuju masjid ketika subuh capek nggak? Capek. Bagi sebagian orang menakutkan karena masih sepi. Sehingga ada banyak sekali resiko yang akan dihadapi oleh kaum muslimin ketika mereka memperjuangkan untuk beribadah kepada Allah di waktu subuh. Tapi Masya Allah, di saat ada orang yang memberanikan diri jalan kaki di kegelapan, Nabi SAW pernah mengatakan, Basyiril masya'ina fid dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam dengan adanya cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Disebabkan karena dia berjalan menuju sholat di dalam kondisi gelap. Ya. Mungkin suasana seperti ini tidak kita jumpai di kota ya. Maka sesekali ketika Bapak misalnya di tempat yang jauh dari kota, kemudian jalan menuju masjid itu gelap, Anda nikmati kegelapan itu. Karena kegelapan itu akan digantikan oleh Allah dengan apa? Cahaya. Balasan cahaya besok di hari kiamat. Namun jamaah, terkadang ada yang ketinggalan. Teman-temannya masuk surga, keluarganya masuk surga, dia ketinggalan gak masuk surga. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang sangat rugi. Coba Anda buka surat Az-Zumar ayat 15. Surat Az-Zumar ayat 15. Di surat Az-Zumar ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Qul innal khasirin. Katakanlah, innal khasirin, sesungguhnya orang yang rugi yang sejatinya adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang paling nyata. Coba kita lihat tafsirnya ya. Seperti apa sih yang dimaksud orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya? Merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Kenapa kok bisa demikian? Coba saya bukain tafsir Ibnu Katsir. Qul innal khasirin, katakan Nabi Muhammad, innal khasirin, sesungguhnya orang yang rugi. Ai innamal khasiruna kullal khusran. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul rugi. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yaitu orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya besok di hari kiamat.
Ai maknanya tafaraqu fala iltiqa'a lahum abada. Mereka dipisahkan dari keluarganya sehingga tidak pernah ketemu selamanya. Sawa'un dhahaba ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar. Baik bentuknya keluarganya masuk surga, dia nyemplung neraka. Sehingga dia rugi dan dia terpisah dengan keluarganya. Kerugiannya bertumpuk. Karena yang namanya kebahagiaan itu ketika kita bisa berbahagia bersama. Coba Anda bisa bayangin ya. Di saat Anda sedang merasakan kebahagiaan, tapi Anda dapat kabar anak di pondok WA bapak, Pak, awak waras, arto telas. Oh, Bapak nggak paham ya? Badan sehat, uang habis. Anak di pondok kemudian bilang, saya belum makan Pak, tadi telat makan, terus dapur sudah ditutup sehingga saya nggak dapat makan. Di depan bapak ibu ada aneka makanan yang sedang dihidang. Ada aneka sate, ada kambing guling, ada ikan hasil tangkapan. Enggak habis. Dan aneka makanan yang lain. Tiba-tiba dapat WA dari anaknya, saya tadi nggak makan, makan malam sudah tutup, saya telat datang. Kira-kira tega makan nggak? Yang punya anak mondok, kalau dapat informasi seperti itu tega nggak makan? Sedih ya. Walaupun di depan Anda semua makanan nikmat, tapi ketika Anda dapat info anaknya seperti itu, mungkin Anda tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu. Demikianlah kondisi yang terjadi di yaumil qiyamah. Bagian dari kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduk surga itu bisa ketemu keluarganya. Bisa ketemu dengan bapak ibunya, bisa ketemu dengan anaknya, bisa ketemu dengan istri suaminya. Sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan bersama. Maka yang ini nikmat, yang lain juga merasakan kenikmatan. Tapi yang rugi adalah ketika mereka dipisahkan. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Au annal jami'a askanun naro, atau semuanya masuk neraka. Walakin lajtima'a lahum wala surura, tapi mereka tidak bisa dikumpulkan dan tidak ada kebahagiaan. Sehingga penduduk neraka itu tidak bergabung kembali, tidak dikumpulkan kembali bersama dengan keluarganya. Misalnya suami istri masuk neraka, nggak ada ceritanya nggak kemudian kumpul bareng di neraka, itu nggak ada. Dipisahkan oleh Allah. Sederhana saja ya. Ada tawanan anak dan bapak. Yang satu ditaruh di penjara A, yang satu ditaruh di penjara B. Lalu dua tawanan ini dipertemukan. Kira-kira mereka merasakan kebahagiaan enggak? Seneng. Senengnya pas ketemu. Walaupun sama-sama jadi tawanan. Walaupun sama-sama status sebagai tawanan. Ketika ketemu, wah senengnya luar biasa. Sudah lama kita berpisah. Pada waktu kejadian perang, saya kira kamu sudah mati, ternyata kamu masih hidup jadi tawanan. Ketika ketemu, ya kayak di film-film itu kan. Kemudian mereka bahagia, senang dan seterusnya. Terus memperjuangkan gimana bisa keluar dari penjara. Terus berhasil ya. Ya itu permainan skenario. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di sini bahwa penduduk neraka itu disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka rugi, merugikan dirinya sendiri dan keluarganya besok di hari kiamat. Pak, sekarang begini. Kalau sekiranya ada di antara kaum muslimin ya, dia masuk surga sementara keluarganya masuk neraka. Mungkin orang tuanya yang masuk neraka atau anaknya yang masuk neraka. Apakah yang bersangkutan turut bisa merasakan kebahagiaan? Sementara keluarganya masuk neraka. Jawabannya Allah Maha Kuasa untuk mengubah batin hamba. Sehingga yang berada di surga nggak mungkin merasakan kesedihan. Radoyan mangan, kenapa? Kelingan bapak ini neraka, itu nggak mungkin itu. Kenapa kok hidangan surga nggak dimakan? Saya keingat bapak saya di neraka. Mungkin nggak kayak gitu? Di surga nggak doyan makan. Di surga nggak doyan makan mungkin nggak Pak? Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada ceritanya di surga nggak doyan makan.
Karena keingat keluarganya ada di neraka. Tidak mungkin. Allah buat hatinya selalu bahagia. Maka penduduk surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang paling bahagia. Baik. Selanjutnya, di surga Allah Subhanahu wa taala cabut rasa dengki, rasa benci, sehingga hati mereka satu, tidak ada perbedaan. Satu bahagia, semuanya bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita lihat ayat ini. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga di surat Al-Hijr. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut kedengkian, kebencian yang ada dalam hati mereka. Sehingga antara penduduk surga meskipun dulu waktu di dunia bisa jadi mereka saling benci. Oh ini dulu kan tetangga saya yang jengkelin itu, nah, tapi sama-sama masuk surga. Ini dulu teman saya yang jengkelin itu, ini dulu, nah, tapi sama-sama masuk surga. Kebencian itu masih teringat gak? Hilang. Kebencian itu hilang sehingga mereka bersatu kembali, ikhwanan, bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan. Semuanya bahagia. Makanya misalnya ibu-ibu bertanya, Pak, kalau nanti di surga suami saya dikasih berapa bidadari? Ya minimal 2. Apa saya nggak cemburu nanti Pak? Terus kalau ibu cemburu gimana? Saya nggak betah Pak. Saya pilih keluar sajalah. Pilih keluar. Kalau keluar mau kemana? Tenang saja ya. Tidak ada ceritanya ketika orang berada di surga kemudian mengalami kesedihan, cemburu, benci, emosi, gak ada. Semuanya bahagia. Sehingga ibu-ibu yang berada di surga ketika mendampingi suaminya akan merasakan kebahagiaan sebagaimana bidadari yang lain. Juga kebahagiaan sebagaimana yang dialami oleh suaminya. Semuanya bahagia. Ya. Kok bisa Pak ya kayak gitu? Nah, suasana batinnya beda. Makanya kalau ibu-ibu mau meniru bidadari di surga, ketika di dunia bisa dimulai. Setuju Bu? Tidak ada yang setuju. Tidak, coba tanya yang sebelah. Setuju Bapak? Waduh. Coba yang jamnya paling keras tadi siapa coba? Oh Pak Toto. Wah. Loh, Pak. Ibu sampai batuk loh Pak. Baik. Jadi suasana kebencian, kedengkian dihilangkan oleh Allah. Karena ini sumber manusia tidak bisa bahagia. Coba Pak ya, kita kasih ilustrasi. Ada orang sangat kaya, duitnya banyak. Tapi dia masih punya iri dengan orang lain yang kaya. Bisa enggak dia merasakan kebahagiaan? Iri itu menutupi seluruh nikmat. Sehingga walaupun kita itu punya nikmat banyak, sepanjang kita masih punya iri, seluruh nikmat itu jadi hilang rasanya. Nikmat hilang rasa gara-gara orang punya sifat iri. Maka dengan keberadaan sifat iri itu membuat apa yang dimiliki oleh hamba itu jadi diremehkan. Makanya Nabi SAW menyarankan ya, kalau kita punya nikmat, jika kita melihat orang lain, lihat ke arah mana? Ke arah bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan menjadikan kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi manusia dalam menyikapi nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu syukur. Tingkatan di bawahnya hambar. Ada yang paling rendah, tingkatan meremehkan. Kalaupun kamu tidak bisa mensyukuri,
minimal jangan meremehkan. Karena kalau sudah nggak bisa bersyukur tapi malah meremehkan, ini tidak menghargai yang memberi nikmat, tidak menghargai yang memberi nikmat. Sehingga Nabi SAW arahkan dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah, jangan lihat kepada yang lebih tinggi. Karena dengan cara itu akan membuat kalian tidak meremehkan, minimal kalian tidak meremehkan. Kalaupun hambar itu masih mending. Tapi kalau sudah sampai meremehkan, sudah itu derajatnya sangat tidak menghargai. Ada orang misalnya baru pertama kali punya mobil, seneng nggak? Senang. Oh masya Allah. Sebelum dia mandi mobilnya sudah dimandiin. Sehingga saat pertama kali dia punya mobil, dia merasakan kenikmatan itu, senang sekali sama mobilnya, dilus-lus ya, gores dikit dilihatin gitu. Karena pertama kali dia punya mobil. Terus tetangga sebelah beli mobil yang lebih bagus. Saat melihat tetangga sebelah beli mobil yang lebih bagus, perasaan dia apa? Ketika dia punya rasa iri kepada tetangga sebelah, dia nggak qanaah dengan mobilnya, maka rasa nikmat pada mobilnya hilang. Akhirnya yang dulu dia sayangi, sekarang dia sudah abaikan. Dia campakkan mobil oyong ini, watuk tok isinya. Ada misalnya suasana Pak ya, alumni sekolah reunian, terus habis reunian pulang, tapi tiba-tiba muncul perasaan, bojoku kok tua ya. Kenapa dia komentar seperti itu? Membandingkan. Iya, karena lihat suami temennya, karena lihat pasangan temennya. Istri saya kok bunder ya, bisa tahu bunder? Bunder. Jadi komentar seperti itu muncul kenapa? Di saat dia melihat yang lain. Maka sampai kadang kan diperjuangkan ya, ketika reunian perjuangan orang apa Pak? Rental mobil, pinjem jam tangan, pinjem sepatu, biar untuk menampakkan status sosial. Kadang orang pulang kampung saja ya, saat dia pulang kampung terus ketemu dengan teman-temannya di satu kampung, lalu ada yang lebih sukses, ada yang lebih berhasil, yang ini sudah bisa bawa mobil, yang ini sampai kepikiran terus. Makanya kadang ada sebagian orang yang memaksakan diri, saya kalau pulang kampung malu nggak bawa mobil, sudah tinggal di Jakarta selama sekian tahun, masa pulang nggak bawa mobil, yang lain teman-temannya sudah bawa mobil, terpaksa dia apa? Leasing, memaksakan diri untuk melakukan transaksi riba, yang penting punya kendaraan. Itu semuanya berawal dari rasa iri, dengki, sehingga menutupi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka penduduk surga kalau ini tidak dicabut, nikmat itu nggak ada rasa, jadinya hambar. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan atau Allah mencabut rasa hasad dari penduduk surga. Walaula nuzi'a lan ghassu 'aishuhum. Andaikan rasa kedengkian itu tidak dicabut oleh Allah, maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang susah. Walaupun mereka punya banyak kenikmatan, tapi irinya masih ada. Lihat orang di atasnya, loh itu kok bidadarinya lebih banyak gitu. Hilang rasa dengan apa yang dia miliki. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kata kunci tidak dengki, tidak iri ini luar biasa. Sebab bagian inilah yang menyebabkan sebagian hamba itu jadi hilang rasa terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik, selanjutnya di surga itu ada pasar. Di surga ada pasar. Percaya enggak Bapak Ibu di surga ada pasar? Percaya. Karena Anda pernah mendengarnya. Kalau enggak pernah mendengarnya, kita mempertanyakan, masa di surga ada pasar? Ngapain di surga ada pasar? Mau belanja apa coba? Semuanya tinggal minta. Tunggu dulu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bercerita tentang adanya pasar di surga. Gimana bentuk pasar di surga Pak? Terus ngapain mereka di pasar surga? Di pasar surga mereka tidak belanja.
Ada dua tafsir yang disampaikan oleh para ulama tentang makna pasar surga. Coba saya sebutkan ya. Ini ada satu buku Mas Wid ya. Saya punya buku judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Coba mana sih? Pasar Muslim. Nah ini. Ini ada hadis tentang pasar di surga halaman 33. Ini terlalu jauh. Nah ini. Dari sahabat Anas bin Malik, hadisnya riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati lasuqan." Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin, yang didatangi oleh penduduknya setiap hari Jumat. Berarti di surga masih ada hari, Pak? Masih. Makanya ada istilah hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Lalu mereka ketika di pasar ditiup oleh angin utara. Dan angin utara itu bagi masyarakat Arab angin yang mendatangkan kebaikan. Berarti sebentar lagi musim semi, sebentar lagi kita akan menikmati buah. Fatahsu fi wujuhim wa thiyabihim. Lalu angin itu menerpa wajah dan baju mereka dan pakaian mereka. Fayazdaduna husna wa jamalan. Maka membuat mereka makin cakep dan makin indah. Fayarji'una ila ahlihim. Lalu lelaki surga ini pulang ke rumah istrinya. Pulang menemui istrinya. Wa qad izdadu husnan wa jamala. Dan istrinya pun bertambah indah, bertambah cantik dan bertambah cakep. Fayaqulu lahum ahluhum. Lalu saat ketemu suaminya yang baru saja pulang dari pasar, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, setelah bapak pergi kok pulang-pulang makin cakep. Fayaquluna wa antum. Lalu kemudian suaminya membalas, "Duh, kalian juga sama. Wallahi laqad istaddum ba'dana husnan wa jamala." Saya tinggal sebentar kok pulang-pulang kamu makin cantik. Ini hanya ada di mana, Pak? Di surga. Kalau lelaki dunia, Pak, makin lama makin apa? Tambah gelap, Ustaz. Oh, Masya Allah. Karena umur, Ustaz. Iya. Sehingga lelaki dunia, wanita dunia makin lama makin apa ini? Karakter fisik di dunia makin lama makin menurun. Warna kulit mulai gelap, kulit mulai keriput, yang dulunya kenceng jadi mulai keriput. Bentuk tubuh yang dulu ideal mulai gendut, dan seterusnya. Demikianlah karakter dunia. Sehingga dunia itu kenikmatan Allah buktikan, Allah tunjukkan tidak tahan lama. Semua makanan bisa basi. Minuman bisa berubah. Daging lebih cepat. Dan aneka yang kita miliki mengalami kerusakan. Kalau misalnya kursi ini dibiarkan saja, tidak ada yang nyentuh misalnya, berapa lama dia bisa bertahan? Rusak enggak kira-kira? Rusak. Sehingga pada posisi ketika dia dibiarkan saja dia rusak. Bangunan rumah yang kita lihat ini beton. Beton itu ketika dibiarkan dia tahan lama. Tapi kan tetap ada masanya. Ketika dibiarkan nanti pasti akan mengalami kerusakan. Demikianlah karakter dunia. Tapi di surga tidak. Makin lama makin naik grafiknya. Maka penduduk surga tidak akan pernah mengalami rasa bosan sebab pasangannya itu makin indah. Beda dengan di dunia. Makanya ini rahasia ya, tapi saya bocorkan insyaallah. Jadi daya tarik kita terhadap pasangan itu kan mengalami perubahan. Ketika di awal kita menikah, daya tariknya karena fisik. Daya tariknya dominan karena fisik. Sehingga si A tertarik menikah dengan si B karena fisik. Tapi daya tarik ini mengalami penurunan. Namun di saat fisiknya menurun, mukmin ada yang mengalami kenaikan. Apa itu, Pak? Akhlak.
Sehingga fisik nurun, akhlak naik. Pada posisi grafik yang satu nurun, yang satu naik, maka kekurangan di sini ditutupi dengan kelebihan di sana. Sehingga kalau bapak-bapak ingin lebih dicintai oleh istrinya, usahakan ya, makin tua makin berakhlak. Ibu-ibu biar dicintai oleh suaminya, makin senior, makin tua, makin berakhlak. Kekurangan fisik Anda dengan usia tua ditutupi dengan kelebihan akhlak yang Anda miliki. Begitu ya? Yes. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini teori ya. Tinggal dipraktekkan kalau bisa. Karena kita kalau mau bertahan seperti penduduk surga nggak mungkin. Penduduk surga oleh Allah Ta'ala dibuat makin lama makin cakep, makin indah. Sedangkan fisik kita makin lama makin menurun. Maka jadikan grafik kita itu berimbang. Yang satu turun, yang satu naik. Ini kalau kita buat grafik ya. Jadi seperti inilah kondisi fisik. Nah, kalau kemudian kita hanya mengandalkan biar dicintai orang lain hanya fisiknya saja, nggak bertahan lama. Kamu itu makin lama makin tuwek gitu ya. Sehingga kalau cuman tak usahakan dandan terus, sekuat apa kamu dandan, pasti nanti akan jadi malah menakutkan. Maka diimbangi dengan yang ini. Nah, ini akhlak. Sehingga milikilah akhlak yang semakin dewasa, makin baik. Jangan makin tua makin kasar, makin tua makin galak. Tapi makin tua makin semakin hebat akhlaknya. Kekurangan yang ada di sini ditutupi dengan kelebihan yang ada di atasnya. Baik. Kemudian kembali ke tadi ya tentang pasar surga. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa pada kondisi, karena ada disebutkan dalam sebuah riwayat ya, pada kondisi ketika mereka itu makin cakep, ternyata di sana ada bursa, namanya bursa wajah. Bursa wajah itu gimana Pak? Penduduk surga itu ketika datang ke pasar, Allah sediakan banyak aneka wajah pilihan. Yang itu mirip-mirip gitu ya, entah gimana. Kemudian dia milih, saya mau wajah yang seperti ini. Tiba-tiba berubah dia menjadi wajah yang seperti itu dan lebih cakep daripada sebelumnya. Tapi tidak berubah entitasnya. Jadi tetap dia adalah dia. Cuman ada perubahan dari keindahan wajahnya. Terus dia pulang, maka menemui istrinya, lalu terjadi dialog tadi. Meskipun riwayat ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan bahwa penduduk surga ketika mereka berada di surga, lalu ke pasar surga, ketemu dengan teman-temannya. Nah, saat ketemu dengan temannya, mereka saling cerita, success story. Nah, gimana kamu kok bisa sampai surga, itu ceritanya gimana? Wah, saling cerita. Kan biasanya orang kayak gitu ya. Lama nggak ketemu ketika SD, SMP, SMA nggak ketemu, tiba-tiba pas kuliah ketemu. Loh, kamu kok ada S3 di sini sekarang? Iya, sama-sama ketemu di Inggris. S3 di Inggris. Ceritanya gimana kamu kok bisa S3 sampai sini? Kamu ceritanya gimana? Itulah success story. Jadi mereka saling bahagia. Orang sukses kalau ketemu orang melarat nggak nyambung. Nanti isinya cuma yang satu minta, yang satu ngasih. Tapi kalau orang sukses ketemu orang sukses, yang mereka lakukan apa Pak? Berbagi pengalaman sukses. Makanya circle-nya para pengusaha sukses adalah sesama pengusaha sukses. Sehingga ada istilah 9 naga misalnya ya. Mungkin juga ada istilah 9 panda. Sukses membesarkan perut ya. Baik. Nah, di posisi sukses seperti itu ketika mereka kumpul, maka mereka bisa saling cerita, mereka bisa saling berbagi kisah dan seterusnya. Saya kalau ngisi kajian jamaah, mantan jamaah haji, para alumni jamaah haji itu
Sebelum kajian dimulai, mereka bercerita tentang pengalaman mereka ketika di tanah suci. Saya waktu itu ketemu ini, saling cerita. Masya Allah, itulah kebahagiaan mereka karena mereka sukses. Baik, wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan sering-sering untuk berdoa kepada Allah, minta apa? Surga. Kalau tadi bisa nggak dihafalkan Pak? Ini ya doanya. Allahumma inni as'aluka, insya Allah nanti kita share. Ladzatan nadhari, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Nah, kalimatnya seperti ini. Ya. Kebaca enggak? Kebaca? Kebaca. Coba kita eja ya. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatan mudillah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala fitnatin mudillah, dan kita mohon kepada Allah di situ bisa ketemu dengan wajah Allah tanpa ada ujian yang besar. Untuk mendapatkan kenikmatan besar kan seharusnya harus pakai ujian yang besar. Tapi kita minta kepada Allah fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Kita minta kepada Allah dalam posisi tanpa harus merasakan dharra'a mudirratin, bahaya yang besar, dan fitnah yang menyimpang, fitnah yang menyesatkan. Karena untuk mendapatkan balasan besar seharusnya butuh perjuangan besar. Tapi kita minta balasan besar tanpa harus mengalami perjuangan yang besar. Perjuangkan untuk hal yang satu ini. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk tujuan surga hendaknya kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ada waktu 10 menit. Tanya jawab, monggo, silakan. Ayo. Aiwan. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang kemarin juga Ustaz ya, yang belum dijawab terkait dengan kehidupan kita ini Ustaz, untuk memaknai rezeki Ustaz yang sudah ditentukan Ustaz. Kalau kita tahu bahwasanya dalam hidup ini kan ada yang disebut dengan kompetitor dan kompetisi ya Ustaz. Maksudnya kadang kita sulit melihat kompetitor tanpa melalui sebuah kompetisi gitu Ustaz. Kalau misalnya semua strategi bisa di-copy, tapi kan rezeki ini nggak bisa dipaste ya, gitu ya. Maksudnya adalah ini wadah rezeki itu kayak gimana Ustaz ya? Sehingga kita ini sibuk terus kerja gitu Ustaz. Sedangkan kalau memang rezeki itu sudah ditentukan, apa yang harus kita lakukan Ustaz supaya kita tahu nih makna rezeki ini apa dalam kehidupan. Mungkin seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Kita memang sudah sering sekali mendengar bahwa rizki kita sudah ditetapkan. Oleh karena itu, sekaya apapun hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sebagaimana semiskin apapun hamba tidak akan kekurangan dan kehilangan jatah rizkinya. Karena jatah rizki sudah ditetapkan. Kok bisa Pak
sekaya apapun manusia tidak bisa melampaui jatah rizkinya. Iya, kaya dalam arti memiliki, tapi belum tentu jadi rizki. Karena definisi rizki itu bukan semata apa yang kita miliki. Definisi rizki seperti yang kemarin kita sampaikan, ada 3 ya. Apa saja itu? Apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita manfaatkan sampai rusak, apa yang kita sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. 3 itu hakikat dari rizki. Banyak orang yang hanya pintar ngumpulin, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Ada orang yang kaya, tapi hartanya tidak bisa mengantarkan dia ke tanah suci, karena dia tidak punya keinginan untuk berangkat ibadah haji maupun umroh. Sehingga dia senang dengan bangga dengan dunianya, tapi dia tidak pernah merasakan nikmatnya ketika beribadah kepada Allah menggunakan hartanya. Ada sebagian orang yang dia kaya, tapi dia tidak pernah bersedekah. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan ketika hartanya keluar. Maka dia kaya, dia punya, tapi dia tidak bisa mendapatkan rizki dari apa yang dia miliki. Sehingga sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sebab jatah rizki kita itu hanya sebagian dari kekayaan kita. Jatah rizki kita itu hanya sebagian dari rizki kita, dari kekayaan kita. Baik. Nah, ketika orang mendapatkan kekayaan itu, yang pasti dia akan dihisap. Karena kita akan dihisap oleh Allah dengan semua yang kita dapatkan. Baik kita dapatkan dengan cara yang halal maupun yang haram. Sementara rizkinya tidak akan berubah, tidak akan bertambah dengan bertambahnya kekayaan yang dia punya, dan tidak akan menurun disebabkan karena kekurangan sumber pendapatan yang dia miliki. Baik, selanjutnya Pak, lalu apa yang bisa kita pahami terkait masalah kompetisi, kemudian kompetitor dan seterusnya? Keberadaan kompetisi dan kompetitor berkaitan dengan masalah mencari dunia, Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita untuk ikut-ikutan di sana. Maka sampai pun berkaitan dengan kompetisi dengan non-muslim, Rasulullah SAW tidak mau terlibat. Maksudnya gimana Pak? Suatu ketika ya, Rasulullah SAW pernah mengilak istrinya. Ilak itu apa? Bersumpah untuk tidak mendekati. Ilak itu diiringi dengan sumpah. Kalau ada suami yang sama sekali tidak pernah memberikan nafkah batin bagi istri, itu belum tentu ilak. Tapi kalau diiringi dengan sumpah, demi Allah aku tidak akan mendekatimu, nah itu namanya ilak. Nabi SAW pernah mengilak seluruh istrinya selama 1 bulan. Beliau bersumpah tidak akan mendekati seluruh istrinya selama 1 bulan. Nah, karena semua rumah beliau ada istri, Rasulullah SAW tinggal di sebuah gubuk di kebun salah satu sahabat Ansor. Gubuk Pak, di kebun, karena rumah beliau ada istrinya. Sementara beliau bersumpah tidak akan mendekati istrinya. Maka di gubuk itu Nabi SAW tinggal selama 1 bulan. Ada amben, ada semacam ranjang agak tinggi begitu, dan beliau tidur istirahat di situ. Para sahabat sering menjenguk beliau, berkunjung ke tempat beliau dalam posisi beliau ada di situ karena tidak ada wanita, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk menemui Nabi SAW. Hingga suatu ketika pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjenguk beliau di saat beliau sedang tidur siang, kemudian saat beliau bangun ngecap apa? Punggungnya. Bekas Korma. tikar yang beliau gunakan sebagai alas tidur di punggung beliau. Padahal kita nggak pernah ya tidur kemudian punggungnya ngecap per spring bed. Ada nggak? Nggak pernah kita. Sehingga kita tidur di tempat yang empuk, itu pun masih ditambahi dengan aneka lapisan, saking empuknya sampai gak bangun-bangun. Nabi SAW ketika bangun tidur ngecap tikar yang beliau gunakan untuk tidur. Kita nggak pernah mengalami seperti itu. Nabi kita mengalami seperti itu, Pak.
Lalu Umar melihat ke arah bagian dapur, ke arah belakang di gubuk. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, adanya hanya sebuah mangkok berisi air. Lalu Umar nangis. Rasulullah SAW terbangun, kemudian tanya, "Ma yubki? Kamu ngapain nangis?" Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia, tapi Anda kondisinya semacam ini." Kemudian Nabi SAW mengatakan, beliau iri nggak dengan melihat itu? Raja itu kan kompetitornya raja. Ini penguasa, kompetitornya penguasa. Saat beliau diberitahu seperti itu, "Ama tarda in kana lahumud dunya wa lanal akhirah." Apa kamu nggak merasa bahagia kalau mereka cuma punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga pada posisi ketika ditunjukkan oleh Umar, di sana ada orang yang mereka punya aneka banyak kenikmatan. Dalam keadaan mereka itu orang kafir, Nabi SAW mengatakan, "Santai saja Umar, besok kita taklukkan kerajaannya. Besok akan kita rampas kerajaannya." Apakah beliau bersabda seperti itu? Tidak. Tapi apa yang beliau sampaikan? "Ama tarda in kana lahumud dunya wa lanal akhirah." Apakah kamu tidak merasa bahagia kalau mereka punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga kalau kita melihat ada kompetitor kita yang lebih sukses dalam urusan dunia, wah itu kok karirnya lebih bagus daripada saya. Padahal dulu waktu masuk kerja, saya lebih dulu, saya senior dia, tapi dia lebih cepat maju karirnya. Kalaupun melihat seperti itu, maka jika Anda kalah dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang mengalahkan kamu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Sehingga dengan cara demikian akan ngerem rasa iri yang ada pada diri kita terhadap kenikmatan harta yang dimiliki oleh orang lain. Dan iri itu kan biasanya sesuai apa iri itu? Sesuai kelasnya, sesuai latar belakangnya. Sehingga pengusaha iri dengan sama pengusaha, karyawan iri dengan karyawan, tukang becak iri dengan sama tukang becak, ustadz juga iri dengan sama ustadz. Oh iya. Bisa Ustaz. Loh, makanya sampai ada ungkapan al-hasadu zallatul ulama. Hasad itu zallatul ulama, ketergelinciran para ulama. Dan ada banyak cerita di mana ulama itu tergelincir karena iri. Ada kisah masyhur ini. Sudah pernah dapat ceritanya? Belum Ustaz. Oh, belum. Yang mana itu? Jadi saat Imam Bukhari itu datang ke sebuah daerah tertentu, di situ ada seorang ulama kibar ahli hadis, muridnya banyak sekali. Namanya Imam Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli ini termasuk ahli hadis kibar ya. Muridnya banyak. Tapi masyhurnya Imam Bukhari mengalahkan yang lain. Masyhurnya Imam Bukhari sebagai seorang imam dalam masalah hadis, kan julukan Imam Bukhari itu apa? Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Imam Bukhari dengan julukan Amirul Mukminin fil hadis mengalahkan yang lain. Sampai ketika Imam Bukhari itu datang, Az-Zuhli itu sudah pesan sama murid-muridnya, jangan singgung beliau di majelisku, dalam rangka menjaga perasaan. Jangan singgung apapun yang terjadi pada Bukhari di majelisku. Tapi namanya murid kan kadang-kadang murid yang nakal ya. Walaupun itu muridnya ulama kibar. Hingga satu ketika Imam Bukhari itu punya satu buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan makhluk itu adalah makhluk, perbuatan hamba itu makhluk, perbuatan makhluk adalah makhluk. Dan ini sempat terjadi perdebatan besar ya di kalangan para ulama di masa silam karena pengaruh dari masalah ilmu filsafat yang gentayangan di tengah kaum muslimin. Makanya ada ujian Al-Quran itu makhluk ya. Pernah terjadi kejadian fenomena
Al-Quran itu makhluk, ditanamkan kepada masyarakat. Baik, sampai ada yang tanya kepada Imam Az-Zuhli tentang keyakinan Imam Bukhari seperti itu. Akhirnya beliau ngasih tahdzir. Imam Az-Zuhli ngasih tahdzir, ngasih peringatan keras, jangan hadir di majelisnya Bukhari. Nah, terjadilah ketegangan. Pada peristiwa itu Imam Muslim yang ada di hadapan Az-Zuhli, Imam Muslim termasuk muridnya Az-Zuhli ya, langsung angkat kaki dari situ, beliau berdiri, kemudian buka peci, pergi dari majelis. Terus Imam Muslim kumpulkan semua hadis yang didapatkan dari Az-Zuhli, ditaruh di atas punggungnya keledai, dipecut, dah, saya kembalikan ilmuku. Kamu balik ke Az-Zuhli. Seluruh ilmuku tak kembalikan. Masya Allah. Dan itu karena pengaruh hasad. Jadi hasad itu berbahaya sampai terjadi di kalangan para ulama. Makanya zallatul alim al-hasad. Tidak heran di antara para asatidzah terkadang terjadi hasad. Sehingga kita berlindung kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari penyakit hasad. Karena hasad ini gentayangan di mana-mana. Sesama jamaah juga hasad. Gurune yang hasad. Ya. Maka kalau terjadi hasad seperti itu, prinsip yang diajarkan adalah kalau kamu kalah dalam masalah dunia, maka kalahkan mereka dalam masalah akhirat. Baik. Allah ajarkan ini di surat Al-Kahfi. Bagaimana bunyi ayatnya? Wala ta'du aynaka anhum. Wasbir nafsaka ma'al ladzina. Gimana? Ajaklah dirimu untuk bersabar. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, berzikir kepada Rabbnya, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi maupun di waktu sore, yuriduna wajhah, yang diiringi dengan harapan untuk mendapatkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kau lepaskan pandangan matamu kepada mereka. Turidul zinatal hayatid dunya, yang dalam pikirannya hanya menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu taati, jangan kamu turuti orang yang kami lupakan hatinya untuk selalu mengingatku. Allah lupakan hatinya untuk mengingat Allah. Coba. Akhirnya mereka hanya sibuk ngurusi dunia. Maka ini solusi. Jadi kalau ada orang yang pusing, bingung, sedih karena kalah persaingan dunia, maka merapatlah dia dengan orang-orang yang hidupnya hanya mikir akhirat. Itu akan bisa membuat hatinya jadi tenang. Saya punya kawan ya, pernah memberikan testimoni kayak gitu. Saya kalau ketemu dengan si A ini, isinya cuma cerita tentang bisnis, saya membuat saya itu jadi pusing. Maka solusi yang dia lakukan itu ke masjid. Terus dia zikir, baca Quran ya, sambil atau kadang ikut kajian, mendengarkan tausiah. Itu yang membuat hati dia lebih tenang. Sehingga ketemu ahlu dunia membuat kita iri, ketemu ahlul akhirah membuat kita jadi lebih tenang. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Monggo. Pak Jati. Baik, silakan. Bismillah. Izin pertamanya Ustadz terkait dengan tafsir dari Quran surat At-Tur 21 Ustadz, di mana kita akan dikumpulkan dengan keluarga di surga kelak ya, baik dengan anak, cucu. Itu seperti apa Ustadz tafsiran dan penjelasannya? Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh anak keturunannya dalam iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum,
maka akan kami gabungkan mereka bersama dengan anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami sama sekali tidak mengurangi amal mereka. Jadi begini, dalam satu keluarga Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Dalam satu keluarga itu tingkat takwanya sama atau beda? Berbeda. Ya, berbeda. Mungkin bapak lebih bertakwa daripada anak, atau anak lebih bertakwa daripada bapak. Ada kayak gitu? Ada ya. Sehingga salah satu lebih bertakwa dibandingkan yang lain. Baik. Dalam posisi ketika salah satu lebih bertakwa dibandingkan yang lain, karena takwanya beda, berarti derajat surganya sama atau beda? Berbeda. Derajat surganya beda. Kenapa? Karena tingkat takwanya beda. Yang lebih bertakwa mendapatkan derajat surga lebih tinggi daripada yang kurang bertakwa. Pada posisi ketika derajat di surganya itu beda. Sementara Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka bersama dengan keturunannya. Bagaimana caranya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang berada di atas diturunin ke bawah. Wahai bapak, anakmu ada di bawah. Aku akan mengumpulkan kamu dengan anakmu. Kamu berada di surga grade 9, anakmu di grade 5. Maka yang di 9 turun ke 5. Biar ketemu dengan anaknya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang di bawah dinaikin ke atas. Wahai bapak, anakmu berada di atas. Kamu di surga grade 3, anakmu di grade 10. Maka dinaikin dari 3 ke 10 agar kamu ketemu dengan anakmu. Baik, dari dua kemungkinan ini mana yang mungkin? Hah? Yang bawah dinaikkan. Ya, kalau yang atas diturunin, dolim. Dia seharusnya dapat pahala yang atas, tapi diturunin. Kan jadinya apa? Mengurangi. Padahal Allah tegaskan, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka yang atas tidak diturunin di bawah, tapi yang bawah dinaikkan ke atas. Maka anak itu investasi. Sehingga kita berharapnya kalau orang tua kayak kita ini kan mungkin dulu waktu kecil pernah berbuat banyak maksiat Pak ya. Judi kelereng, nonton film horor, ikut nonton bioskop, bahkan pernah praktek riba sebelum kita kenal riba, dan aneka yang lainnya. Di kantin sering ngemplang, kan? Utang gak bayar. Ya. Nah kita berharap semoga anak-anak kita lebih bersih daripada orang tuanya. Kita jadikan anak ini lebih bersih daripada orang tuanya. Anak kita tidak pernah judi kelereng. Sudah gak ada kan zaman kayak gitu? Enggak ada. Enggak ada. Dan kita cegah jangan sampai kamu bermain judi. Walaupun pakai kelereng, pakai karet. Kita cegah anak kita praktek riba. Alhamdulillah. Yang kecil-kecil, coba itu masnya. Kelas berapa? Kelas 5. Sudah pernah transaksi riba belum? Masya. Jadi mereka lebih bersih, maka pertahankan kebersihan itu sampai mereka dewasa. Tolong kamu jaga kebersihan kamu. Biar gak seperti bapaknya dulu ya, tidak seperti ibunya dulu. Maka saat dia sudah sangat bersih, semoga nanti surganya lebih tinggi, bisa ngatrol bapaknya naik ke atas. Wallahu a'lam. Orang tuanya bisa di neraka, bisakah dinaikkan ke surga? Jawabannya bisa, asal diizinkan oleh Allah. Sehingga syafaat bisa terjadi antar mukmin kepada mukmin yang lain. Dengan syarat orang tuanya yang di neraka adalah mukmin. Kalau orang tuanya kafir, bisa enggak? Coba lihat dialog ini, Pak. Sudah pernah dengar dialog ini? Dialog yang antara Ibrahim dengan bapaknya. Ibrahim pernah dialog dengan bapaknya.
Atau Ibrahim dialog dengan bapaknya besok di hari kiamat. Coba saya bacakan hadis ini ya. Hadisnya riwayat Bukhari Pak ya. Hadis sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Yalqa Ibrahimu abahu Azar. Ibrahim akan ketemu bapaknya yang bernama Azar yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabara. Di wajah Azar penuh dengan debu dan kotoran. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajar. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Alam aqul laka, bukankah aku dulu sudah pesan sama bapak, la taksini, bapak jangan menyimpang dari perintahku, jangan menyimpang dari ajakanku. Fayaqulu abuhu, lalu bapaknya mengatakan, fal yauma la asika, mulai hari ini aku akan nurut sama kamu. Enggak berlaku. Dulu ditawari Ibrahim untuk bertauhid, meninggalkan berhala, bapaknya enggak bersedia, pengen tetap berbuat syirik. Fayaqulu, kemudian Ibrahim memperjuangkan. Beliau minta kepada Allah. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan, Ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, innaka wa'adtani, engkau telah menjanjikan kepadaku, alla tukhzini yauma yub'atsun, bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Fa ayyu khizyin aghza min abil ab'ad, kesedihan mana lagi yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari bapakku. Ibrahim dijanjikan tidak akan dibuat sedih oleh Allah di hari kiamat. Lalu Ibrahim minta kepada Allah, kesedihan apa lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Ini pembelaan Ibrahim kepada bapaknya. Fa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, Inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga bagi orang kafir. Itu aturan baku. Kaidah ini nggak bisa ditawar. Sehingga tidak ada istilah gara-gara anaknya punya jabatan terus bapaknya diselamatkan, tidak ada. Itu kalau di dunia mungkin. Sehingga hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, bisa dimanipulasi. Kalau di akhirat nggak bisa. Walaupun seorang nabi yang dia sudah berusaha untuk menyelamatkan bapaknya, Allah nggak kabulkan ketika bapaknya dalam posisi mati kafir. Tsumma yuqal, kemudian Ibrahim diperintahkan, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, coba kamu lihat ke arah bawahmu. Fayanduru, kemudian Ibrahim lihat ke arah bawah, fa idza huwa bidzibhin multatikhin, tiba-tiba di bawah Ibrahim itu ada bangkai zibkhin, bangkai hina. Tahu hina? Hewan hina. Bangkai hina yang berlumur dengan darah. Ibrahim melihat ada bangkai hina yang berlumur dengan darah dan kotoran. Fayu'khadhu biqawaimihi, kemudian diambil dengan ditarik salah satu kaki bangkai itu, fayulqa finnar, lalu dilemparkan ke neraka. Bangkai hina ini apa? Bapaknya diubah itu. Sehingga kenapa diubah seperti itu? Agar Ibrahim tidak merasa sedih. Ketika melihat itu jadinya merasa jijik. Dan beliau tidak merasa sedih ketika bapaknya dilemparkan ke neraka. Ini perjuangan seorang nabi untuk menyelamatkan ayahnya. Sehingga jaga baik-baik iman itu ya. Dan kita minta kepada yang lain, mari kita sama-sama jaga iman. Kalau ingin masuk surga bersama satu keluarga, jaga baik-baik yang satu ini. Nah, Masya Allah. cukup bisa. Ada lagi? Cukup Ustaz, ibu-ibu satu. Tadi Satu. Pak Dokter, beliau punya hak yang sama ya. Bismillah. Ustadz, karena pernah mendengar kajian bahwa
kita itu masuk surga di berbagai derajat seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat kita juga. Nah, apakah kita mendapatkan hak yang sama dengan derajat yang berbeda? Misalnya yaitu tadi tabir hijab Allah ditunjukkan kepada semua penduduk surga dengan berbagai level derajat, dan juga kita kan juga diminta untuk berdoa, diperintahkan untuk berdoa meminta surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Harapannya katanya bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW. Nah, apakah kalau derajatnya tidak di Firdaus kita nggak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW? Sekian Ustaz. Baik. Jazakallahu. Kalau orang sudah berada di surga maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga sesuai dengan tingkatannya. Mengenai hakikat seperti apa, wallahu alam. Namun yang jelas surga itu bertingkat-tingkat dan semakin tinggi makin indah. Meskipun surga yang paling bawah itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari sama seperti dunia seisinya dilipatkan 10 kali. Ya. Di tempat mana yang menurut manusia itu paling nikmat di dunia ini? Hah? Enggak, bukan Mekah ya. Orang kafir kan enggak kenal Mekah. Di tempat mana yang menurut manusia di dunia ini paling nikmat? Di tempat mana Pak? Anggaplah misalnya hotel berbintang paling tinggi di Dubai misalnya. Anggap ya kayak gitu ya. Di Burj Khalifa, hotel paling mahal itu berapa harganya? Enggak pernah booking? Ngelirik aja enggak Pak? Anggaplah misalnya ini tempat adalah paling mewah, paling mahal sedunia. Semalam 500 juta misalnya. Misalnya ya. Sudah pokoknya di tempat ini orang akan menikmati kemewahan puncak di dunia. Surga itu seluruh kenikmatan dunia dilipatin 10 kali. Itu yang paling rendah ya. Yang paling rendah. Sehingga ketika Nabi SAW bercerita tentang orang yang terakhir masuk surga, itu dikatakan walakumud dunya bimithli bi'ashri amsalihah. Kau mendapatkan dunia seisinya dilipatkan 10 kali. Hadisnya riwayat Bukhari. Kalau seperti itu derajat yang paling rendah, bagaimana dengan derajat yang paling tinggi? Baik. Nah, terus kalau misalnya yang kasusnya tadi, dia di bawah tapi dinaikkan ke atas. Disebabkan karena pengaruh dari salah satu anggota keluarganya. Apakah dia juga turut mendapatkan hak yang sama ketika di atas? Jawabannya iya. Anda misalnya beli tiket pesawat ekonomi, tapi di-upgrade sama maskapai, Pak nanti duduk di bisnis Pak ya. Terus Anda duduk di bisnis. Apakah kemudian diabaikan oleh pramugari? Ini ekonomi loh ya. Tapi salah tempat ini. Cuman beruntung aja dia boleh duduk di sini. Atau dia dikasih layanan yang sama dengan yang lain. Sama. Pokoknya begitu Anda sudah masuk bisnis ya dikasih layanan yang sama dengan yang lain. Makanya kalau Anda nyelonong masuk duduk di situ nggak ketahuan, nanti akan dapat layanan yang sama. Ya, pramugari kan nggak tahu ini tiketnya apa kan. Baik. Sehingga mereka yang berada di derajat tertentu karena dinaikkan oleh Allah melalui sebagian di antara hambanya, dia akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang lain. Baik, selanjutnya kalau kita berada di surga yang rendah, apakah kita bisa ketemu Rasulullah SAW? Kaum muslimin bisa ketemu Nabi SAW sebelum masuk surga. Di mana? Telaga, di Haud. Kita bisa ketemu Rasulullah SAW jika kita mati dalam kondisi mukmin di telaga Nabi SAW. Sehingga sebelum surga sudah ada telaga, dan disitulah tempat reuni ketemu dengan seluruh umat Muhammad SAW dan ketemu dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ganti ini. Cukup. Baiklah, alhamdulillah.
jazakallah khairan kepada Ustaz Ami yang telah memberikan wejangan buat kita semuanya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semuanya di surga Allah kelak insyaallah. Marilah session yang terakhir ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah.